satu perusahaan, tetap jangan terlalu rendah sampai penjualnya rugi, kan gitu istilahnya. Maka itu kalau harga transfer minimum adalah harga yang dapat diterima oleh penjual, harga paling rendah yang dapat diterima oleh penjual sehingga tidak rugi. Ini ada kelanjutannya jika dibandingkan dengan menjual di luar perusahaan. Itu kan contoh yang komponen tadi. Komponen ini kan selain aslinya kan dijual ke luar kan. Aslinya kan dijual ke pihak luar. Tapi sama perusahaan ternyata juga butuh, maka dijual lagi ke dalam, dijual juga ke dalam. Nah, divisi komponen ini bisa menjual ke dalam dengan harga lebih murah daripada menjual keluar, tapi tetap tidak boleh sampai rugi. Nah, ini disebut harga transfer minimum. Sedangkan harga transfer maksimum atau maximum transfer price atau selling price yaitu harga transfer yang bersedia diterima oleh divisi pembeli sehingga tidak rugi jika dibandingkan dengan membeli di luar perusahaan. Gitu. Maksudnya pembeli itu kan mampu sampai berapa rupiah belinya. Kalau ternyata di dalam itu lebih mahal atau beli di dalam itu rugi dibandingkan beli di luar, kan mending beli di luar daripada beli di dalam. Nah, maksimum itu maksimum rupiah yang mau dibayar atau yang pembeli bersedia membayar untuk harga transfer. Nah, itu disebut harga transfer maksimum. Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu. Lanjut. Sebentar, yang baru masuk mohon absen. Mohon menyapa saya. Mbak Yeni, terus Mbak Eka, terus Mbak Prihatin. Iya. Mbak Dwi sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Mbak Yeni. Oke, kita lanjutkan. Harga transfer dalam perdagangan internasional. Tujuan tambahan harga transfer pada perdagangan internasional yang pertama meminimalkan pajak lokal dan internasional atau minimization of international and local tax cost. Yang kedua, meminimalkan beban cukai atau minimization of custom charge. Yang ketiga, pembatasan mata uang atau currency restrictions. Yang keempat, pengambilan keputusan Yang keempat, resiko pengambil alihan atau risk of expropriation. Jadi kalau kita misalnya divisi yang satu di Indonesia, divisi yang lain ada di luar negeri. Kalau kita melakukan harga transfer atau perdagangan di dalam perusahaan, tapi yang satu di luar negeri, kita itu bisa meminimalkan beban pajak. Kita kan istilahnya nggak 100% ngimpor, kita kan belinya dari perusahaan sendiri tapi di luar negeri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beban bea cukai juga bisa diminimalkan karena kita pesan di perusahaan sendiri. Terus mata uang juga. Terus resiko pengambil alihan atau risk of expropriation. Gitu. Bagaimana dengan metode harga transfer? Metode harga transfer ini ada berdasarkan yang pertama harga pasar atau market price.
terjadi di pasar persaingan sempurna. Harga maksimum sama dengan harga minimum sama dengan harga pasar. Nah, ini kalau harga transfer berdasarkan harga pasar, maka harga maksimumnya sama dengan harga minimumnya sama dengan harga pasarnya. Kalau yang kedua, harga transfer negosiasi atau negotiated transfer price bisa tergantung. Yang pertama, apakah ada cost distribusi yang dapat dihindari dalam proses transfer internal? Contohnya, kita buka kita bisa buka di Oke, halaman 716 teman-teman. Apakah ada cost distribusi yang dapat dihindari dalam proses transfer internal? Jika transfer internal dapat menghilangkan kos angkut, maka harga beli dari sisi divisi pembeli atau harga transfer maksimum akan lebih besar daripada harga jual dari sisi penjual harga transfer minimum. Selisih harga transfer ini memungkinkan untuk terjadinya negosiasi. Contohnya, divisi A memproduksi komponen untuk divisi B. Terus kos komponen produksinya adalah sebagai berikut. Di situ bahan baku, tenaga kerja, overhead tetap dan variabel totalnya adalah 14.000. Divisi A mempunyai kapasitas produksi 60 unit dan saat ini beroperasi pada kapasitas penuh. Divisi A menjual komponen hasil produksinya seharga 25.000 per unit. Sudah termasuk 5.000 yang merupakan ongkos transport yang dapat dihindari jika komponen dijual internal. Divisi B membeli komponen serupa dari pihak luar sebanyak 10.000 unit dengan harga 23.000 per unit. Nah, berarti ceritanya kan ada divisi A, divisi B. Divisi A menjual komponen ke divisi B. Kalau A menjual komponen keluar, harganya 25.000. Tapi sudah termasuk ongkos transportasi. Kan biasanya ada ongkos angkutnya. Nah, berhubung B ini dalam satu perusahaan, jadinya lokasinya ini tidak perlu ongkos angkut, sehingga ongkos angkut bisa dihindarkan. Oleh karena itu, divisi A bisa menjual dengan harga 20.000 saja. Oke. Oleh karena itu, di sini harga minimum adalah 20.000. Dari 25.000 dikurangi ongkos transport sebesar 5.000. Terus harga maksimumnya berapa? Harga maksimum adalah harga yang mau diterima oleh pembeli. Pembeli kalau beli di luar 23.000, berarti kalau beli di dalam harusnya bisa lebih murah. Nah, oleh karena itu maksimalnya berarti 23.000. Kalau melebihi maksimal, kalau ternyata beli di dalam lebih dari 23.000, maka harga transfer tidak akan terjadi. Oleh karena itu, batas maksimumnya adalah 23.000. Oke. Setelah diketahui, maka ada selisih sebanyak 3.000 antara harga maksimum dan harga minimum. Dari selisih ini dapat dinegosiasikan mau menjualnya dengan harga berapa. Contohnya di sini, divisi A akan mendapatkan keuntungan tambahan sebesar 2.000 jika menjual dengan menjual seharga 22.000.